Resmi, Vietnam memulai gebrakan besar, di mana sekarang para pemain keturunan dari Vietnam yang berada di luar negeri bisa dengan gampang membela tim Vietnam, di mana tentunya ini menjadi kabar yang sangat besar untuk Harimau Malaya, di mana pada lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027, Vietnam akan menghadapi Malaysia di tahun depan untuk mengamankan satu slot ke Piala Asia 2027. Tentunya ini akan bisa menjadi motivasi tambahan untuk skuad Harimau Malaya untuk menghadapi skuad dari Vietnam. Tetapi pada video kali ini aku akan membahas secara lengkap tentang strategi dari Vietnam untuk bisa menang dan bisa lolos ke Piala Asia 2027 dan juga pesan untuk fans dari Harimau Malaya. Yang pertama tentunya terkait perubahan yang mengejutkan dari Vietnam, di mana mulai tanggal 1 Juli 2025 Vietnam resmi untuk mengubah undang-undang kewarganegaraannya, di mana undang-undang tersebut meliputi yang pertama ada tanpa tes bahasa, kemudian yang kedua ada tanpa syarat tinggal di Vietnam, kemudian yang ketiga ada bisa berkewarganegaraan ganda, dan yang keempat bisa mendaftar dari luar negeri via kedutaan Vietnam. Tentunya perubahan ini ditunjukkan untuk memudahkan para pemain warisan dari Vietnam atau pemain yang menginginkan untuk bergabung dan membantu Vietnam untuk bisa memperkuat tim Vietnam. Dan tentunya ini merupakan kabar yang sangat mengejutkan karena sebelumnya kita tahu bahwa Vietnam ini sangat nasionalis. Dia tidak menginginkan seorang yang berada di negara lain yang tidak memiliki darah sama sekali dengan Vietnam untuk bisa memperkuat Vietnam. Tetapi dengan perubahan aturan dari negara Vietnam ini, tentunya ini akan merugikan negara tetangga seperti Indonesia maupun Malaysia, terkhususnya Malaysia, karena Malaysia sekarang lagi bersaing ketat untuk mendapatkan satu slot dengan Vietnam untuk bisa ke Piala Asia 2027. Tentunya dampak terhadap sepak bola dari Vietnam, tentunya Vietnam menginginkan untuk mengambil 100 pemain warisan atau 100 pemain naturalisasi yang bermain di luar negeri untuk bisa memperkuat dari Vietnam. Tentunya pemain ini banyak tersebar di Amerika Latin dan juga di Eropa. Tentunya kita tahu bahwa sebelumnya di era di mana Vietnam merekrut pemain naturalisasi seperti Philip Nguyen dan juga Jason Pendan ini sangat susah, di mana kedua pemain tersebut harus memiliki syarat, di mana syaratnya itu tinggal di Vietnam dan juga bersedia bermain di Vietnam selama 5 tahun. Tentunya ini merupakan kabar yang bagus untuk Vietnam karena Vietnam sekarang sudah berbenah untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan mengikuti tetangga-tetangganya seperti timnas Indonesia, Malaysia dan juga Thailand. Tentunya harus ada yang harus dipersiapkan dalam kualifikasi Piala Asia 2027, terkhususnya Malaysia atau Harimau Malaya. Tentunya Malaysia harus menyiapkan versi terbaik dari Vietnam, di mana kita tahu bahwa dengan kebijakan yang Vietnam sudah tetapkan nanti, tentunya Malaysia harus bisa memperkuat lagi pemain-pemain warisan yang dia punya sekarang dan tidak panik untuk mengambil pemain warisan yang sebanyak-banyaknya. Tentunya kita tahu bahwa sekarang Malaysia atau Harimau Malaya sudah mengungguli Vietnam dengan skor 4-0. Tetapi 4-0 ini tidaklah kecil dan tidaklah besar. Karena apa? Karena nantinya saat leg kedua Vietnam dengan kekuatan yang sangat baik, dengan pemain naturalisasinya dan juga pemain-pemain dari warisannya, tentunya akan menambah performa dari tim Vietnam. Dan juga kita tahu Malaysia, Harimau Malaya sedang berada di peak teratasnya, di mana sekarang Malaysia mempunyai pelatih yang memiliki taktikal yang baik dan juga memiliki pemain warisan yang mirip strateginya dengan keinginan dari pelatih. Tentunya ini merupakan uji coba yang sangat baik, laga yang penuh
hidup dan mati Harimau Malaya melawan Vietnam di tahun depan. Tentunya Malaysia atau Harimau Malaya jangan sampai panik dengan kabar ini, dan tentunya tetap harus bisa berkembang untuk bisa mencari pemain warisan yang mempunyai grade yang bagus, tentunya untuk bisa memperkuat lini dari skuad Harimau Malaya. Tentunya pesan positif dan harapan untuk skuad dari Harimau Malaya dan juga pengurus Harimau Malaya dan juga fans-fans Harimau Malaya, tentunya persaingan di Asia Tenggara sekarang sudah makin ketat. Kita tahu bahwa sekarang proyek dari negara-negara di ASEAN bukan lagi tentang Piala AFF, di mana sekarang sudah banyak menginginkan untuk bisa lebih tinggi lagi seperti Piala Asia dan juga Piala Dunia. Ini merupakan langkah yang bagus dan langkah yang sangat tepat untuk masing-masing negara. Karena apa? Sekarang Piala AFF ini sudah tidak lagi menarik di mata kita semua, karena sekarang makin gampang untuk ke Piala Asia dan juga ke Piala Dunia. Apalagi oleh karena itu, dengan adanya persaingan yang semakin ketat ini tentunya membuat bola sepak atau sepak bola dari ASEAN ini semakin seru. Tentunya kita tahu bahwa jangan panik bahwa nanti pertandingan di leg kedua Malaysia akan menghadapi Vietnam di Vietnam. Tentunya dengan supporter yang ada di Vietnam, tentunya mental pun harus diuji. Tetapi sekali lagi bahwa pemilihan pemain warisan ini harus menjadi kunci untuk nantinya menghadapi Vietnam di Vietnam. Tentunya kesalahan dalam pengambilan pemain warisan ini akan berakibat fatal. Karena apa? Karena kesempatan ke Piala Asia 2027 hanya menyisakan 1 slot di setiap grupnya. Dan jika di Piala Asia gagal, tentunya fokus ke depannya yaitu ke kualifikasi Piala Dunia 2030. Tentunya ini merupakan hal yang baik ya untuk kita semua sebagai pecinta bola sepak atau sepak bola, untuk melihat perkembangan ASEAN yang semakin meningkat setiap harinya. Tentunya doa terbaik untuk kedua tim sehingga bisa menciptakan untuk pertandingan yang seru, terusan juga pertandingan yang menarik dan jual beli serangan. Tetap jangan panik untuk Harimau Malaya, untuk TMG, untuk FHM terus berbenah untuk tingkatkan pemain warisan, untuk tingkatkan kedalaman dari skuad Harimau Malaya. Sekian pada pembahasan video kali ini. Jika kalian ada saran, masukan atau kritik, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada kritik terkait videoku, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian pembahasan pada video kali ini. I love you all, thank you and bye bye.